Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Fitria Desterini, kelas 5B Agribisnis akan mempresentasikan materi komunikasi dalam organisasi. Hubungan komunikasi. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian antara organisasi dan komunikasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Menurut Wiryanto 2005, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Selanjutnya, peran manajerial. Peran manajerial terdiri dari 3. Yang pertama, peran interpersonal, di mana peran antara hubungan personal terhadap manajer. Di sini terdiri dari 3. Yang pertama, figur kepala adalah manajer mewakili organisasi untuk kegiatan tertentu di luar organisasi. Yang kedua, pemimpin, di mana manajer mengkoordinasikan, mengendalikan atau memotivasi dan mendukung bawahan-bawahannya. Dan yang terakhir, sebagai penghubung adalah manajer menghubungkan personal di semua tingkatan manajemen. Yang kedua adalah peran informasional, di mana manajer sebagai pusat saraf informasi, kemudian organisasi menerima informasi yang paling mutakhir dan sebagai penyebar informasi ke seluruh personal di organisasi. Yang ketiga adalah peran desisional, di mana peran yang dilakukan oleh manajer adalah sebagai entrepreneur, sebagai orang yang menangani gangguan, sebagai orang yang mengalokasikan sumber-sumber daya organisasi, dan sebagai negosiator jika terjadi konflik dalam organisasi. Pada umumnya, organisasi sangat bergantung pada komunikasi untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi antara lain menetapkan tujuan, membuat melaksanakan tujuan, mengukur prestasi kerja, merekrut dan mengembangkan staf, pelayanan pelanggan, negosiasi dengan pemasok, memproduksi produk, dan yang terakhir berinteraksi dengan peraturan yang ada. Secara umum, pola komunikasi dapat dibedakan menjadi saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi non-formal. Saluran komunikasi formal dapat dibedakan menjadi komunikasi dari atas ke bawah, di mana jalur komunikasi yang berasal dari atas manajer kemudian ke bawah karyawan merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah komunikasi dari bawah ke atas. Ide atau gagasan penyampaian pesan dalam komunikasi ini dari bawahan ke atas, berasal dari bawahan. Bawahan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara dua tingkat organisasi yang berbeda. Keuntungan komunikasi diagonal adalah penyebaran informasi biasa lebih cepat dibandingkan bentuk komunikasi tradisional dan memungkinkan individu dari berbagai bagian atau departemen ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Selanjutnya adalah keterlibatan komunikasi formal, di mana komunikasi formal cenderung birokratis dan ketat sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lamban. Saluran yang kedua adalah saluran komunikasi informal, di mana komunikasi ini cenderung fleksibel dan tidak ketat, sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat kerja istirahat.
Cara mengelola komunikasi ini terdiri dari dua. Yang pertama, bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat secara rutin. Dalam organisasi besar, pada umumnya volume pesan tertulis lebih banyak dibandingkan organisasi kecil. Tetapi semua perusahaan memutuskan perhatiannya pada bagaimana memaksimumkan benefit dan minimumkan biaya dari kegiatan komunikasi. Untuk dapat memaksimumkan manfaat dan minimumkan biaya, seorang manajer perlu memperhatikan berbagai hal-hal tertentu. Yang kedua, penanganan krisis komunikasi. Dalam situasi krisis komunikasi ada berbagai hal yang dapat dilakukan, antara lain siapkan tim yang terampil atau cekatan dalam penanganan kritis, usahakan agar manajemen puncak segera bertindak, ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, dan tunjukkan keseriusan perusahaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.